Oke, iya makanya mulai ya. Baik, Bapak dan Ibu, peserta webinar session 4 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sudah pukul 2, maka kita akan segera mulai saja sambil menunggu nanti teman-teman yang lain akan terus masuk biasanya seperti itu, karena mungkin ada kegiatan lain yang mungkin agak terhambat untuk masuk. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jakarta buat Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia dari Pentaholik Institusi yang hari ini bersama-sama kita berada di mimbar virtual ya, mimbar akademik virtual dalam kegiatan webinar session 4 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema teknologi varietas adaptif untuk di lahan salin untuk mendukung ketahanan pangan. Bapak dan Ibu, kegiatan ini dilaksanakan, tema ini dipilih berkaitan dengan hari ini kita sedikit cukup kencang suaranya terkait dengan isu ketahanan pangan. Pola perubahan iklim, kemudian ancaman El Nino beberapa bulan ke depan yang menyebabkan perubahan pergeseran musim kering, kemudian juga tingginya arus konversi lahan pangan dikonversikan menjadi lahan non pangan. Kebutuhan kita terhadap pemukiman, industri juga sangat tinggi. Nah, untuk itu maka pemerintah pun sudah merespon isu ini dengan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya intensifikasi sudah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di lahan produksi pangan di Pulau Jawa. Meski demikian tidak begitu signifikan, maka pemerintah juga melakukan upaya ekstensifikasi dengan memperluas area produksi menuju ke luar Pulau Jawa. Meski demikian, karakteristik lahan-lahan di luar Pulau Jawa yang merupakan sebagian besarnya adalah lahan suboptimal, terutama daerah-daerah rawa, daerah pesisir yang memiliki salinitas yang tinggi, ini menjadi kendala. Sehingga dibutuhkan sebuah input teknologi yang baik untuk memaksimalkan produksi pangan di lahan-lahan dengan karakteristik ekologi tersebut. Sehingga salah satu teknologi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan varietas yang adaptif terhadap kondisi ekologi spesifik tertentu. Nah, oleh karena itu, maka tema hari ini diangkat dengan tema teknologi varietas adaptif di lahan salin untuk mendukung ketahanan pangan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang kompeten di bidangnya bersama Dr. Aris Hermansyah. Beliau merupakan peneliti Balai Besar Padi, lahir di Pamekasan tahun 1978, 42 tahun yang lalu. Beliau menyelesaikan program S1-nya di Universitas Brawijaya pada tahun 2001, kemudian menyelesaikan program magisternya di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005. Kemudian beliau tahun 2014 menyelesaikan program PhD-nya di University of Adelaide dengan topik riset modifying sodium transport to improve salinity tolerance of commercial rice cultivar. Beliau hingga saat ini telah mempublikasikan puluhan jurnal, baik nasional maupun internasional, hasil penelitian beliau berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan produksi pangan nasional melalui kontribusi menghasilkan varietas-varietas unggul pada kondisi ekologi tertentu. Kemudian beliau juga telah banyak menerima penghargaan. Salah satunya adalah Inovasi Pangan dan Pertanian tingkat nasional terkait dengan Excellent in Learning Award tahun 2015 yang dianugerahkan oleh Kementerian Pertanian. Hingga saat ini, beliau telah melepaskan kurang lebih 21 varietas hasil pemuliaan beliau. Salah satunya adalah varietas luhur 1, beberapa varietas lainnya adalah Impara 12 agritan, Impara 11 agritan yang toleran terhadap kondisi salinitas. Beliau saat ini merupakan profesional di bidangnya yang bergabung dalam berbagai himpunan profesi, diantaranya bergabung dalam Himpunan Peneliti Indonesia, kemudian bergabung dalam Perhimpunan Ilmu Pemulihan Indonesia, PERIPI,
Beliau juga bergabung pada organisasi profesi internasional, bergabung pada Society for Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania, SABRO, kemudian bergabung pada Himpunan Australia Society of Land Scientists (APSS) dan Japanese Society of Breeding. Beliau bergabung di banyak himpunan profesi internasional dan nasional. Aktivitas beliau hari ini adalah melakukan penelitian dan juga membimbing berbagai mahasiswa multistrata yang melakukan kerjasama penelitian dengan Balai Besar Padi. Jadi selama 30 menit ke depan beliau akan menceritakan bagaimana aktivitas hari ini, upaya untuk menghasilkan varietas-varietas adaptif terhadap ekologi tertentu, utamanya salinitas, dan juga apa tantangan dan kemajuannya sampai hari ini. Baik, Pak Aris, bisa ini ya, Pak Aris. Ya, siap. Baik, Pak Aris, nanti kita akan berikan waktu 30 menit. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya kepada Pak Aris itu dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar yang ada pada Zoom meeting Bapak dan Ibu. Nanti panitia akan menyampaikan pertanyaan tersebut ke moderator untuk kemudian akan dipanggil secara langsung untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Aris. Baik, Pak Aris, saya kira Pak Aris bisa menceritakan bagaimana kondisi hari ini dan nanti progres ke depan. Baik, Pak Aris, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Mas Ridwan. Ini saya panggil Mas ini ke Mas Ridwan ini ya, karena teman sekaligus juga adik saya ini, Mas Ridwan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya lihat ada Ibu Dekan dari Fakultas Pertanian UMJ yang saya hormati, kemudian juga Bapak Ibu dosen dari berbagai universitas di tanah air, juga saya pikir penggiat pertanian dari dinas ataupun mahasiswa yang cukup beragam yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mengundang kami untuk berbagi apa-apa yang telah kami hasilkan di Badan Litbang Pertanian terkait dengan teknologi varietas unggul untuk lahan salin. Mohon izin mungkin saya share. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan atau yang akan disampaikan oleh kami siang ini adalah teknologi varietas adaptif lahan salin untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh panitia webinar ini. Sebelumnya kami mohon maaf juga nantinya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar karena kami sendiri berada di Sukamandi, Bapak Ibu, di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah ke Sukamandi, ini mungkin sekedar memperkenalkan diri dulu ini tentang balai kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ini di bawah Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Kami berada di Desa Sukamandi. Jadi Sukamandi itu nama desa Bapak Ibu yang berlokasi di Kabupaten Subang, kurang lebih 2 jam dari Bandung, dari Jakarta juga kurang lebih 2 jam ke arah Cikampek ya. Jadi kantor kami berada di tengah-tengah sawah, Bapak Ibu, sekitar 300 hektar sawah lahan padi untuk penelitian maupun produksi benih. Barangkali kalau kantornya Bapak Ibu sekalian ada yang belum dengar, tapi mungkin kalau produk-produknya mungkin sudah banyak yang familiar. Bapak mau dengar orang ngomong sama. Inovasi yang kami hasilkan antara lain varietas unggul, kemudian kalau Bapak Ibu melihat petani menanam ciherang yang sudah sangat populer, atau mungkin yang lebih baru Inpari 30 atau Inpari 32, ini semuanya benih sumbernya atau stoknya itu berasal dari tempat kami karena memang pemulianya di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Kami juga menghasilkan beberapa teknologi budidaya mungkin yang sudah cukup banyak diadopsi oleh petani, Jajah Legowo ya, Jajahwo ini juga hasil salah satu inovasi dari BB Padi.
Selain itu kami juga melakukan penelitian-penelitian untuk pengendalian OPT seperti warna coklat, penyakit hawa daun bakteri, blast dan lainnya. Kemudian juga ada teknologi pasca panen primer, serta juga kami juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan. Mungkin sekedar perkenalan ini yang Mas Ridwan dan Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum menginjak ke masalah salinitas, barangkali saya atau kami hanya ingin mengingatkan kembali ke kita semua terkait dengan isu ketahanan pangan ini. Ini merupakan isu global, artinya tidak hanya isu regional atau nasional, tapi merupakan isu global masalah ketahanan pangan ini, sehingga hampir seluruh pemimpin dunia sepakat melalui PBB bahwasanya masalah ketahanan pangan ini harus selesai pada tahun 2030 seperti yang dicantumkan dalam Sustainable Development Goals di nomor 2. Betapa pentingnya masalah ini sehingga semua pemimpin, semua negara berusaha untuk mencapai ini agar ketahanan pangan di seluruh dunia bisa teratasi, bisa tercapai. Dan ini merupakan tugas mulia bagi kita yang bergerak di bidang pertanian, karena satu-satunya sumbernya ya dari pertanian untuk ketahanan pangan ini. Mungkin juga selain goal nomor 2 ini, apa yang akan kita diskusikan hari ini juga ada kaitannya juga dengan pencapaian SDG nomor 1 untuk pengentasan kemiskinan, karena kita tahu lahan-lahan salin atau lahan pertanian suboptimal itu banyak bersinggungan dengan petani-petani kecil yang rentan dengan kemiskinan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang ini bisa memberikan sumbangan bagi kita dalam rangka mencapai tujuan bersama ini untuk mencapai ketahanan pangan global dan khususnya nasional. Dan juga dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tantangan pertanian kita ke depan semakin berat tentunya. Kita tahu penduduk dunia tidak pernah menurun, meskipun secara persentase pertumbuhannya kadang-kala menurun, tapi jumlahnya terus meningkat. Dan ini butuh nasi, butuh pangan yang harus tercukupi peningkatan penduduk ini. Sementara di sisi lain kita berhadapan dengan masalah perubahan lingkungan yang tadi disampaikan oleh Mas Ridwan, yang semakin hari semakin bisa kita rasakan sangat-sangat nyata, sangat real masalah perubahan lingkungan ini. Sehingga ke depan tantangan kita menjadi berlipat ganda. Pertama, kita butuh lebih banyak makanan karena lebih banyak manusia yang perlu makanan. Namun demikian di sisi lain, makanan yang harus kita cukupi ini harus kita produksi di lahan-lahan yang semakin menyempit, lahan-lahan subuh yang semakin berkurang, lahan-lahan sawah yang semakin terkikis oleh institusi air laut dan sebagainya. Dan yang terakhir juga produksi pangan ini harus kita cukupi pada kondisi yang air semakin berkurang juga. Ini karena masalah perubahan iklim tersebut. Ini menjadi tantangan yang berat dan mudah-mudahan bisa kita atasi bersama, dan saya yakin juga pengalaman kita selama ini kita selalu menghadapi tantangan-tantangan dan ternyata manusia juga bisa menghadapinya dengan bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perubahan iklim ini sebenarnya dampaknya terhadap padi ini bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama adalah dampak langsungnya adalah terhadap fisiologi tanaman itu sendiri. Kita tahu beberapa model telah dibuat oleh para peneliti terkait dengan perubahan iklim ini. Salah satunya adalah terkait dengan variabel temperatur udara, di mana berdasarkan model yang dibuat oleh para peneliti bahwasanya kenaikan 1 derajat Celcius akibat perubahan iklim global ini bisa menurunkan hasil gabah sekitar 10%. Ini merupakan pengaruh langsung dari perubahan iklim ini terhadap fisiologi tanaman padi. Secara tidak langsung ada dampak ikutannya beberapa fenomena alam yang terjadi akibat perubahan iklim ini dan berimbas pada produksi padi. Yang pertama adalah kekeringan yang sudah kita bisa lihat intensitasnya semakin tinggi, semakin kesini semakin tinggi intensitasnya. Kemudian juga banjir juga demikian. Dan yang akan kita bahas
yang ini atau seperti ini adalah salinitas. Ini dampaknya cukup besar, bahkan saya pikir luar biasa sangat besar ya terhadap keberlanjutan produksi padi ke depan. Beberapa model diajukan oleh peneliti terkait dengan masalah salinitas ini, yang banyak adalah terkait dengan peningkatan permukaan air laut. Ini banyak model yang dibuat, kemudian juga angka-angkanya mungkin bervariasi. Ini saya hanya cantumkan salah satu saja dari beberapa model yang sudah dibuat terkait seberapa besar sih dampak dari kenaikan permukaan air laut ini terhadap keberlanjutan produksi pangan. Khusus untuk tanaman padi, masalah salinitas ini menjadi krusial. Ini karena padi ini tergolong tanaman yang paling sensitif terhadap salinitas dibandingkan tanaman pangan lain. Kalau kita bandingkan gandum misalkan atau durum atau apa namanya yang biasa kita buat roti ya, gandum roti, kemudian durum atau juga barley, ini tanaman-tanaman itu lebih tahan terhadap salinitas. Ini grafik yang di sebelah kalau di layar di sebelah kiri ya, dari Mann and Tester ini kita lihat bahwasanya tanaman padi ini jauh lebih cepat penurunan dry matter-nya, penurunan bobotnya pada kondisi salin dibandingkan tanaman lain seperti gandum maupun barley. Pada konsentrasi garam sekitar 50% itu atau 100% itu pertumbuhan tanaman ya diturun drastis hingga 50%. Kemudian kita lihat di sini ada perkiraan penurunan hasil tanaman padi di tabel yang di kanan bawah ini. Perkiraan penurunan hasil tanaman padi pada berbagai tingkat salinitas. Ini juga kalau kita lihat biasanya nilai tingkat salinitas pada tanah itu atau pada air itu diukur berdasarkan nilai daya hantar listrik atau EC yang satuannya desisimen atau meter simen per sentimeter ya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan FAO pada kondisi EC atau nilai daya hantar listrik di bawah 4, ini biasanya kita masih katakan masih rendah salinitasnya, itu penurunan hasil padi sudah bisa menurun hasilnya sekitar 10%. Dan penurunan ini terus meningkat, penurunan hasilnya, dengan EC di atas 10 desisimen, itu penurunan hasil bisa di atas 50%. Kalau Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan istilah daya hantar listrik ini, 10 desisimen ini kalau kita bandingkan mungkin setara dengan sekitar 100 milimolar garam dapur ya, NaCl, atau mungkin konsentrasinya 1/5 dari air laut. Kalau air laut itu kan konsentrasinya sekitar 500 milimolar ya. Ini dengan 1/5 kadar garam air laut saja itu hasil padi sudah menurun hingga di atas 50%. Dan foto ini saya ambil di pesisir Indramayu beberapa waktu yang lalu, di mana tanaman petani menjadi pusuh akibat lahannya yang kena salinitas. Ini lahan sawah di daerah Indramayu. Petani ketika kami tanyakan, sebenarnya petani sudah beberapa kali mencoba menanamnya. Artinya petani di sana saya sangat takjub, mereka sangat tangguh ya. Artinya mereka mau menanam berkali-kali meskipun terus mencoba, meskipun mereka gagal, tapi mereka terus mencoba. Dan ini akhirnya mereka menyerah, mereka tidak bisa panen hasilnya. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Baik, kalau dari segi area yang terdampak salinitas ini sebenarnya yang paling parah atau yang paling terdampak salinitas ini adalah lahan-lahan sawah di daerah pasang surut dan juga lahan sawah di daerah pesisir. Lahan pasang surut ini banyak kita bisa jumpai di daerah Kalimantan, Sumatera, di sekitar delta sungai ya. Kalau di Sumatera itu di Sumatera Selatan, di delta Sungai Musi itu banyak daerah-daerah rawa pasang surut. Nah, ini daerah-daerah tersebut di beberapa area, kalau para peneliti itu mengklasifikasikan lahan pasang surut ini menjadi beberapa tipologi lahan.
biasanya di tipologi yang A dan B ini ada pengaruh salinitas di situ karena masih ada pengaruh intrusi air laut yang masuk sehingga membawa garam-garam masuk ke areal pertanian. Dan yang berikutnya adalah lahan pesisir. Ini juga menjadi daerah yang rawan terhadap salinitas. Lahan pesisir ini banyak kita bisa jumpai, artinya bisa kita lihat dengan dengan jelas seperti di daerah pantai utara ya, di Pantura atau di sepanjang pantai selatan Jawa. Padahal di daerah-daerah tersebut merupakan sentra-sentra produksi padi yang menjadi penyokong produksi nasional. Peta di kanan atas ini merupakan peta yang dihasilkan oleh Asia ya, kerjasama dengan Asia. Ini merupakan memetakan tingkat salinitas di lahan-lahan sawah di Indramayu. Kalau kita lihat petani ini sampai di dekat bibir pantai masih mengusahakan tanaman padi. Bahkan di situ kalau dihitung tingkat salinitas itu di atas 3 desisiman, artinya di atas 3 itu bisa ada yang sampai 10 ya Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa? Karena memang daerah ini dari dulu merupakan sentra produksi padi, jadi mereka petani tetap mengusahakan meskipun lahannya terdampak salin. Nah, ini mungkin perlu kita antisipasi agar petani-petani yang bercocok tanam di daerah sini bisa tetap stabil hasilnya, tidak terpengaruh oleh salinitas. Ini kita lihat sampai kurang lebih 10 km dari bibir pantai juga masih ada pengaruh salinitas di sini berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Asia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini mungkin foto yang saya ambil beberapa waktu lalu di Indramayu juga. Kebetulan site percobaan kami untuk penelitian salinitas ini banyak di daerah Indramayu dan Karawang. Jadi ini foto ini cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu, ini petani masih menanam padi persis di depan bibir pantai di Indramayu Bapak Ibu. Kondisi ini masih dimungkinkan kalau air cukup, air irigasi dari hulu bisa mencuci air laut atau garam yang berasal dari laut bisa dicuci, itu petani bisa panen seperti ini. Namun seringnya adalah karena masalah irigasi yang rusak dan sebagainya atau masalah musim hujan yang pendek, itu petani menjadi tidak bisa berproduksi lagi di daerah-daerah seperti ini. Proyeksi yang perhitungan atau model yang dilakukan oleh Bappenas melalui ICCSR ini tahun 2010 itu diperkirakan tahun 2050 itu hampir 300.000 lahan sawah itu akan hilang akibat kenaikan permukaan laut. Dan ini bisa kita lihat oleh Bapak Ibu yang tinggal di daerah Pantura ya, Karawang, kemudian Indramayu, Subang, itu atau di Jawa Tengah seperti Kendal, Batang, banyak lahan-lahan yang dulunya adalah lahan sawah produktif, sekarang berubah menjadi tambak atau menjadi lahan yang tidak produktif lagi, hanya ditanami mangrove atau yang lainnya. Ini menjadi persoalan bagi kita yang mungkin perlu kita selesaikan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin di beberapa slide berikutnya mungkin mohon izin saya agak detail menjelaskan terkait dengan fisiologi tanaman padi merespon pengaruh garam ini, tapi mudah-mudahan tidak terlalu rumit, mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi pengaruh garam terhadap tanaman padi ini bisa melalui dua cara, artinya atau dua jalan. Garam yang masuk ke dalam tanaman padi ini pada awalnya itu bisa menimbulkan yang disebut dengan osmotic stress. Stres osmotik ini mirip dengan ketika tanaman padi mengalami kekeringan. Ini kenapa? Karena ini disebabkan utamanya karena perbedaan potensial antara di luar tanaman dan di dalam tanaman. Ini karena tingginya garam di tanah sehingga potensial air yang berbeda menyebabkan tanaman mengalami stres osmotik. Artinya dia seakan-akan dia kesulitan untuk mengambil air lah, ininya gampangnya ya, dia seakan-akan tanah itu kering karena di situ konsentrasi garam yang terlalu tinggi sehingga responnya pun seperti respon terhadap kekeringan. Sejalan dengan waktu kemudian
tanaman mulai beradaptasi dengan osmotic stress ini. Kemudian yang menjadi masalah adalah gaham-gaham di tanah ini seringkali masuk ke dalam tanaman itu secara pasif, sehingga kalau tidak mau, artinya tanaman harus menerima ada gaham yang masuk ke dalam tubuh tanaman. Nah, ini yang kemudian menjadikan tanaman mengalami masalah stres ionik. Stres ionik ini karena ada ion-ion gaham seperti natrium atau fluoride yang masuk ke tubuh tanaman sehingga menyebabkan tanaman menjadi stres, sehingga tanaman perlu mengatur bagaimana supaya ini bisa teratasi, supaya bisa tertumbuh, bisa supaya tetap berproduksi dan sebagainya. Gambar di sebelah kanan ini merupakan simptom tanaman ketika mengalami stres gaham ya terhadap salinitas. Ini ketika vegetatif biasanya akan terlihat dari ujung daun dulu mengering, kemudian lama-lama seluruh daun akan mengering. Pengaruh gaham ini menjadi sangat fatal ketika pada fase generatif. Pada fase generatif ini bisa menyebabkan puso karena menyebabkan sterilitas pada gabah. Artinya tanaman tidak bisa mengisi, tanaman padi tidak bisa mengisi sehingga tidak bisa menghasilkan beras. Kemudian sekilas terkait dengan pengaruh salinitas terhadap produktivitas padi, mungkin mirip dengan slide yang sebelumnya tadi. Pada kondisi yang tidak salin atau nilai daya hantar listriknya di bawah 2, biasanya pengaruh gaham ini bisa diabaikan. Kemudian pada tingkat salinitas yang rendah antara 2-4, ini tanaman-tanaman yang peka itu menjadi terbatas ininya petanamannya. Kemudian pada kondisi yang lebih tinggi lagi pada tingkat salinitas yang sedang, ini banyak tanaman yang menjadi terganggu petanamannya. Kemudian pada kondisi salinitas tinggi antara 8-16 itu hanya tanaman yang toleran yang bisa menghasilkan panen pada kondisi ini. Jadi pada kondisi inilah kita butuh varietas unggul yang toleran terhadap salinitas. Pada kondisi yang sedang atau rendah, biasanya petani juga bisa menanam seperti jenis-jenis Impari 30, Impari 32, atau yang lama Cihehang atau Mekongga itu bisa masih kita temui petani-petani di lahan-lahan yang terdapat salin, mereka tetap menanam varietas Cihehang dan sebagainya. Sebenarnya notabene peka terhadap salin, tapi karena terkompensasi oleh penyucian air dan sebagainya, mereka masih bisa menghasilkan produksi di situ. Baik, tadi terkait dengan alur masuknya gaham terhadap tanaman, kemudian bagaimana tanaman ini merespon gaham yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Jadi ada, kalau para peneliti itu ini menyarikan terdapat 3 mekanisme utama adaptasi tanaman ini terhadap salinitas. Yang pertama adalah tanaman beradaptasi dengan yang disebut dengan osmotik toleran, tadi terkait dengan stres osmotik ya. Jadi ini tanaman biasanya mengantisipasinya dengan tetap menjaga potensinya meskipun potensial air itu rendah. Mungkin secara gampangnya osmotik toleran ini biasanya banyak dibantu oleh signal atau sensing yang diproduksi oleh tanaman untuk mengantisipasi bahwasanya air itu kurang gitu. Jadi mungkin gampangnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tanaman itu kan punya saraf seperti tubuh kita ya. Artinya mereka punya sensing, punya signal yang bisa merekam ada apa di luar gitu ya ininya. Ketika tanaman kesulitan untuk mengambil air dari luar karena kondisi tanah yang potensial airnya terlalu tinggi sehingga tidak bisa diserap airnya oleh tanah, itu mereka mengalami kesulitan untuk mengambil air, sehingga mereka mengalami osmotic stress. Nah ini biasanya sensing atau signal di tanaman, atau kita analogkan dengan syaraf di tubuh kita, itu akan memberi kode ke bagian tanaman yang lain. Ini khususnya di daun. Biasanya mereka akan ngasih kode tuh ke daun. Ini tolong masukkan asupan air dari kita terbatas. Tolong mulut daun atau stomata agak ditutup supaya tidak banyak air yang keluar. Nah, seperti itu mekanismenya. Jadi seperti memberikan sinyal bahwasanya kita air sedikit, jadi mohon dijaga supaya transpirasi dibatasi dan sebagainya.
Kemudian mekanisme kedua dengan sodium exclusion ini adalah ada beberapa protein di tanaman padi, khususnya di daerah xylem, itu yang bisa memompa ion garam ini sehingga dia tidak bisa masuk ke tajuk tanaman. Yang bahaya kalau garam ini masuk ke tajuk. Kalau dia selama dia masih ada di akar, sebenarnya tidak terlalu bermasalah bagi tanaman padi. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan tisu toleran. Ini adalah kemampuan tanaman untuk menyimpan garam-garam berlebih di tubuhnya itu ke tempat yang tidak membahayakan. Dalam hal ini biasanya tanaman menyimpan garam seperti Na+ ini di vakuola. Jadi vakuola tanaman itu kalau di rumah kita mirip seperti gudang lah. Jadi kalau ada garam masuk, tanaman yang toleran itu dia simpan garamnya itu di gudang supaya tidak mengganggu proses fotosintesis. Mungkin demikian penjelasan ringkasnya terkait dengan bagaimana tanaman beradaptasi, dan ini sebenarnya penting untuk kita ketahui dalam rangka ketika kita ingin membuat atau merakit varietas toleran salinitas. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit penjelasannya tadi. Kemudian ini juga hanya sedikit menyinggung juga terkait mekanisme yang beberapa tadi. Sebenarnya varietas padi ini juga memiliki mekanisme yang berbeda. Artinya masing-masing varietas itu bisa memiliki mekanisme yang sama, bisa memiliki mekanisme yang berbeda dalam merespon garam yang masuk ke tubuhnya ini. Ini penelitian yang kami lakukan beberapa waktu lalu, itu bisa kita lihat salah satunya dengan memanfaatkan kemampuan image processing, artinya dengan bantuan kamera kita bisa mengcapture dan bisa menganalisis seperti apa sih mekanisme yang tanaman dalam salinitas. Ini yang kita ambil contohnya adalah dua varietas kita, Fatmawati dan IH64. Ini kalau kita lihat di sini, varietas IH64 ini meskipun kandungan garamnya tinggi, ini kita lihat pada kondisi stres sampai 200 milimolar, itu kandungan garam IH64 itu sampai 12,5 milimolar, tapi daunnya tetap hijau. Nah, ini artinya apa? Artinya varietas seperti IH64 ini, dia meskipun banyak garam yang masuk, tapi dia bisa mempertahankan fotosintesisnya tetap berjalan. Daunnya tetap hijau. Kemungkinan tipe-tipe seperti IH64 ini, dia mengalokasikan atau menyimpan garam-garam itu di vakuola tadi. Tidak ada yang garam itu tidak berbahaya. Atau bisa juga dia mentranslokasikan garam-garam itu ke jaringan yang sudah tua, yang sudah tidak produktif lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara terkait dengan cara adaptasi varietas terhadap salinitas. Berikutnya kami akan menyampaikan sedikit bagaimana kita merakit varietas ini agar kita bisa hasilkan varietas unggul yang toleran salinitas. Pada dasarnya ada 3 poin di sini yang mungkin perlu kami sampaikan, bahwasanya untuk mendapatkan padi varietas unggul toleran salinitas ini, pertama kita butuh sumber genetiknya dulu, artinya kita butuh varietas tahan yang bisa dipakai untuk kita silang-silangkan. Kemudian bahan mentah yang kita punya itu kita olah. Kita ngolahnya bisa dengan conventional breeding atau pemulihan konvensional dengan persilangan, seleksi dan sebagainya, yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang familiar. Bisa juga nantinya sumber ini kita olah menggunakan bioteknologi, apakah itu dengan makar molekuler atau menggunakan rekayasa genetika. Nah, apa yang kami lakukan dari padi lebih banyaknya adalah menggunakan conventional breeding ini, artinya kita cari Plasmanuva unggul, kemudian kita silang-silangkan, kemudian kita seleksi mana yang segregan yang baik untuk kita lepas sebagai varietas unggul baru. Terkait dengan sumber genetik perbaikan toleran salinitas, kita dapatkan sumber genetiknya itu dari varietas unggul, bisa juga kita dapatkan dari introduksi. Kami banyak bekerja sama dengan IRI di Filipina untuk mendapatkan galo-galo toleran salin dari IRI, kemudian untuk kita silang-silangkan atau kita evaluasi di sini. Dan kita juga melakukan eksplorasi varietas lokal untuk melihat barangkali ada di antara varietas-varietas lokal di Indonesia yang memiliki ketahanan atau toleransi yang baik terhadap salinitas. Dan ini kita lakukan secara reguler untuk karakterisasi varietas lokal ini.
sumber genetik ini penting Bapak Ibu sekalian, khususnya mungkin adik-adik mahasiswa ya, karena memang di pemulihan itu kita tidak bisa menciptakan sifat, kita hanya bisa menggabung-gabungkan sifat. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, bisa nggak, ini mungkin untuk adik-adik mahasiswa ya, atau orang-orang awam gitu, bisa nggak kita buat padi yang besarnya seperti jagung misalkan. Nah ini mungkin perlu kita cari dulu, ada nggak sumber genetiknya gitu ya. Kalau memang tidak ada, mungkin bisa kita lakukan rekayasa genetik dengan mengubah pola atau ekspresi beberapa gen, bisa jadi itu bisa jadi jalan juga. Baik, di antara padi lokal Indonesia itu ada beberapa yang kita screen dan ternyata toleran terhadap salinitas. Hanya masalahnya memang jumlahnya tidak banyak, Bapak Ibu sekalian. Di Sukamandi kami menyimpan ada sekitar 5.000 lebih aksesi, itu di atas varietas lokal, varietas unggul, varietas introduksi. Itu biasanya rutin kita screening salinitasnya, kemudian kita cari mana donor yang bisa kita jadikan donor. Ini di antara padi lokal kita tidak banyak yang toleran salin. Ini ada beberapa yang saya rangkum dari penelitian dari laporan beberapa tahun ke belakang, seperti si putih, lahatan jambu, si rendah, ketanangka, Aden Ayu, Cingri, Selebes ini kami lihat memiliki toleransi yang baik terhadap salinitas. Namun mungkin Bapak Ibu perlu agak hati-hati ketika melihat nama varietas lokal ini. Seperti si putih ini mungkin banyak nama si putih di Indonesia ini. Varietas padi si putih mungkin banyak. Jadi yang dimaksud si putih adalah yang nama aksesinya 1567 ini. Jadi ini merupakan koleksi yang kita miliki di Sukamandi. Kemudian bagaimana setelah kita punya sumber genetik itu, kita punya sumber atau donor toleran salin, lantas kita gunakan donor itu dalam program pemulihan. Seperti kami sampaikan sebelumnya, yang kami lakukan lebih banyak di program konvensional, jadi kami silang-silangkan antara donor toleran dengan varietas-varietas populer yang punya mutu baik, yang punya ketahanan terhadap penyakit, dan juga mungkin yang punya sifat-sifat unggul lain, kita silang-silangkan. Kita lakukan persilangan di rumah kaca di Sukamandi. Kemudian selama beberapa generasi kita seleksi. Untuk seleksi terhadap sifat toleran salin itu biasanya kita lakukan di target area. Dalam hal ini biasanya kita lakukan di Indramayu atau Karawang yang terjangkau dari Sukamandi ya. Ini salah satu kegiatan seleksi di Indramayu yang kita lakukan di Indramayu. Kita lihat di sini tanaman kita yang di pagar plastik ini, alhamdulillah meskipun banyak yang kelihatan gundul ya Bapak Ibu, banyak yang spot-spot gak ada tanamannya, tapi alhamdulillah di antara ribuan yang kita tanam ada juga yang tahan salin ini yang kita teruskan ke generasi berikutnya. Kalau kita lihat tanaman sekitarnya petani sudah give up, sudah menyerah lah artinya. Nah, ini salah satu yang kita lakukan bagaimana kita agar bisa mendapatkan varietas yang toleran salinitas tadi. Prosesnya cukup panjang dari sejak persilangan hingga dilepas. Ini kurang lebih kalau bicara normal artinya tidak ada halangan atau apapun, harusnya 10 generasi tanaman padi sudah fix, sudah bisa ditanam oleh petani. Namun kenyataannya bisa sampai 10 generasi, ada yang sampai 5 sampai 10 tahun baru bisa dikomersilkan oleh petani. Di ujung biasanya kita lakukan uji multilokasi atau uji adaptasi untuk memilih mana varietas-varietas yang bisa kita rekomendasikan untuk dilepas sebagai varietas unggul. Kita melakukan uji adaptasi biasanya di banyak lokasi memang, dan memang harus di banyak lokasi. Ini merupakan hasil uji adaptasi yang kami lakukan ketika kami melepas Inpari 34, Inpari 35 Bapak Ibu. Jadi ini hasil uji multilokasi. Kita lakukan pengujian di 17 lokasi yang terdampak salin, sebagian besar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, di pantai utara, karena memang di sini merupakan sentra produksi padi ya. Sebagian juga kita lakukan di Kebumen di Jawa Tengah dan Cilacap, ini juga daerah yang rawan salinitas. Kita juga lakukan di NTB. Di NTB ada beberapa lokasi yang juga rawan terhadap salinitas, dan juga kita lakukan juga di Kalimantan Selatan. Kita lakukan di musim kemarau dan musim hujan. Nah, data ini merupakan data
rata-rata rekap data yang kami lakukan antara musim hujan dan musim kemarau. Kalau kita lihat di sini memang hasil di musim kemarau lebih rendah dibandingkan musim hujan, karena memang pada musim hujan biasanya petani bisa dengan mudah mencuci garam di tanah sehingga tanaman padi bisa tumbuh dengan baik. Ini beberapa hasil INPAI 34, INPAI 35, kemudian karena ini merupakan kegiatan konsorsium padi nasional waktu itu, jadi kita juga menguji galuh dari Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman, Unsud, yang kemudian dilepas sebagai INPAI Unsud 79 Agritan. Dan kalau kita lihat rata-rata hasilnya dari hasil uji adaptasi ini, varietas-varietas yang baru ini lebih tinggi dibandingkan varietas yang lebih lama yang juga merupakan varietas toleran salin seperti dendang dan siap kaya. Selain melakukan uji adaptasi di banyak lokasi, Bapak Ibu sekalian, dalam proses merakit varietas unggul padi ini, kita juga libatkan partisipasi petani. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian, karena kadangkala pemulia itu breeder atau kami pemulia itu hanya melihat varietas, oh ini bagus kata saya gitu ya. Ternyata tidak, kadang-kadang varietas yang kita hasilkan mungkin kata saya bagus, tapi kata petani kurang bagus. Nah, makanya biasanya kita libatkan petani dalam mengambil keputusan varietas apa yang atau galuh mana yang bagus. Biasanya ketika kita lakukan uji multilokasi atau uji daya hasil di lahan target, kita mengundang petani. Kita mengundang petani untuk memberikan komentarnya, memilih menurut mereka mana galuh yang bagus. Menurut mereka seperti apa sih yang bagus, mana yang jelek, itu kita minta input dari petani. Ini salah satu kegiatan participatory varietal selection yang kita lakukan. Sekali lagi di Indramayu, ini di latar belakangnya ada laut ya ini ya. Kita diskusi di sini di pinggir laut, kemudian kita lihat tanaman kita yang kita tanam juga di pinggir laut. Kemudian kita minta petani, kita beri petani kartu suara. Jadi seperti pemilu, jadi petani diberi kartu suara, kemudian petani diminta untuk memberikan suaranya terhadap galuh-galuh yang diuji, mana yang menurut mereka bagus, mana yang menurut mereka kurang bagus. Ini menjadi input bagi kami dalam memilih varietas-varietas unggul yang nantinya akan dilepas. Ini beberapa varietas unggul padi toleran sanitas yang telah dilepas, yang kita miliki, yang dilepas oleh Kementerian Pertanian. Dendang dan lambuh ini merupakan varietas toleran salin yang sudah agak lama. Kedua varietas ini dulunya dilepas sebagai varietas untuk lahan pasang surut, karena memang masalah salinitas ini di lahan pasang surut adanya. Kemudian beberapa tahun terakhir kita melepas INPAI 34, INPAI 35, kemudian INPAI Unsud 79 dari Universitas Jenderal Sudirman. Ini juga toleran salin dan rata-rata hasilnya juga cukup baik. Barangkali Bapak Ibu sekalian ketika membaca deskripsi varietas melihat ada angka potensi hasil seperti ini. INPAI 34 salin ini potensi hasilnya 8,1 ton. Mudah-mudahan tidak terkecoh oleh potensi hasil ini Bapak Ibu sekalian, karena angka 8 ton ini sebenarnya angka hasil terbaik yang kita peroleh ketika kita menguji adaptasi. Barangkali di situ ketika itu tidak ada kendala salin, misalkan curah hujan tinggi, kemudian air irigasi cukup sehingga tanaman bisa tumbuh normal, bisa mengaktualisasikan potensi genetiknya, bisa mencapai angka 8 ton per hektar ini. Tapi secara rata-rata di daerah yang terdapat salin, INPAI 34 dan INPAI 35 ini rata-ratanya 5 ton per hektar. Ini deskripsi dari INPAI 34 salin Agritan, Bapak Ibu sekalian. Nasinya agak perah ini, INPAI 34 ini, kemudian hasilnya 5 ton per hektar, agak tahan terhadap warna coklat biotip 1, agak tahan terhadap hawa daun bakteri, namun juga rentan terhadap hawa daun bakteri yang lain, rentan terhadap virus. Kemudian ini toleran salinnya pada bibit hingga cekaman 12 desisimen. Jadi meskipun ini varietas unggul telah kita lepas, tapi masih belum sempurna. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan petani ragu untuk menanam ya Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata kok masih peka terhadap warna biotip 2 gitu. Karena memang mungkin bisa dibilang tidak ada varietas unggul yang kita lepas yang perfect, yang sempurna. Artinya hasil tinggi, tahan semua biotip, tahan semua standar penyakit, itu belum ada. Artinya
perbaikan biasanya kita lakukan bertahap karena memang tidak mungkin perbaikan dilakukan dalam sekaligus. Kemudian ini INPAHI 35 salin juga sama dengan INPAHI 34 toleran salin, ini juga agak tahan wahang, kemudian agak tahan HDB dan juga memiliki ketahanan terhadap blast yang beragam dibandingkan INPAHI 34 salin. Petanamannya kalau Bapak Ibu sekalian menanam INPAHI 35 ini di lahan sawah yang normal, mungkin tanamannya postur tanaman agak tinggi seperti ini. Namun ketika ditanam di lahan salin biasanya dia akan agak tercekam sehingga tanaman relatif lebih pendek. Kemudian terkait dengan benihnya, karena benih untuk varietas unggul yang kita hasilkan, benih sumbernya itu harus kita produksi. Di BB Padi kami memproduksi benih kelas benih penjenis atau label kuning dan benih dasar atau foundation seed. Biasanya dua benih sumber ini yang dihasilkan oleh BB Padi, label kuning dan label putih. Selanjutnya benih tersebut akan diproduksi oleh Balai Benih Indo atau Balai Benih Utama atau juga oleh penangkar atau produsen benih sebelum diadopsi oleh petani. Jadi ini jalur produksi benih formal yang kita anut. Jadi dari label kuning ke label putih, kemudian label ungu, kemudian petani menanam yang label biru. Meskipun kecenderungannya beberapa tahun terakhir petani lebih cenderung untuk menanam label ungu karena mereka berasumsi label ungu itu lebih bagus kualitasnya gitu. Padahal dari segi produksi sebenarnya tidak ada bedanya produksi gabah dari benih label ungu maupun label biru karena hanya masalah kemunian saja mungkin ada beda sedikit. Tahun 2019 kemarin INPAHI 34 ini terdistribusi sekitar 11 kilo label kuning dan 7 kilo untuk INPAHI 35. Kemudian label putih dan label ungunya lebih banyak. Kenapa meskipun sekecil ini kami cantumkan ya label kuning seperti INPAHI 35 hanya terdistribusi 7 kilo. Nah, ini sebenarnya 7 kilo untuk label kuning ini sangat besar dampaknya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita asumsikan ini berjalan normal, jalur rantai benih ini berjalan normal, 1 kilogram benih sumber yang label kuning itu, kalau kita produksi menjadi FS, kemudian menjadi SS, dan juga menjadi ES, itu bisa menghasilkan 2.250 ton benih sumber yang harusnya ini yang ditanam oleh petani. Dan ini yang idealnya ditanam oleh petani bisa mengcover sekitar 100.000 hektar dari 1 kilogram benih yang dihasilkan oleh pemulihan. Cuman masalahnya memang sistem pembenihan di kita memang masih perlu ada beberapa penyempurnaan, perbaikan sehingga banyak jalur yang terputus sehingga petani atau kita kadang butuh benih label kuning yang berlebih karena masalah jalur tadi. Kemudian ada beberapa success story mungkin yang perlu kami share di sini terkait dengan INPAHI 34 dan 35 salin ini. Ini ada beberapa media coverage terhadap kedua varietas ini. Di Merauke kami dengar cukup menanam padi toleran salin ini. Jadi di Merauke ini di Papua ya, itu pemerintah memang mencanangkan Merauke ini sebagai lumbung pangan harapan ya di masa mendatang. Namun memang masalahnya di beberapa lokasi salinitas di lahan sawah di daerah Merauke ini cukup tinggi. Dan ternyata memang INPAHI 34 dan INPAHI 35 ini cukup potensial untuk dikembangkan di sana sehingga kami pikir mudah-mudahan bisa berkembang berlanjut artinya INPAHI 34 35 ini di daerah Merauke yang mengalami masalah salinitas. Kemudian juga tahun lalu kami juga bekerjasama dengan Balai Riset Perikanan ya, artinya Kementerian Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, untuk mengembangkan mina padi di lahan salin. Artinya mina padinya bukan dengan ikan tapi dengan udang windu. Jadi menanam padi di lahan salin yang dibudidayakan bersama dengan udang windu dan hasilnya juga cukup bagus di Sulawesi Selatan. Ini bisa menjadi salah satu model yang bisa kita kembangkan untuk memanfaatkan lahan-lahan terdampak salinitas untuk produksi padi dan sekaligus untuk produksi protein udang windu.
Kedepannya seperti apa? Seperti kami sampaikan, varietas yang kami hasilkan bukan varietas yang sempurna, jadi masih banyak yang perlu kami perbaiki. Toleransi salinitasnya INPAI 3435 itu terbatas 12 desisimen, itu yang kami ukur. Kami sedang berusaha untuk bisa mendapatkan varietas yang lebih toleran lagi di atas 12 desisimen. Kemudian juga kami berusaha untuk menggabungkan sifat toleransi salin ini dengan toleransi yang lain seperti kekeringan, kebanjiran, supaya kita bisa punya varietas 2-in-1 atau 3-in-1 ya, tidak hanya sampo yang 3-in-1, tapi kita harapkan juga punya varietas 3-in-1, toleran salin, toleran kekeringan, toleran banjir. Karena kalau kita lihat di lahan salin itu tidak hanya masalah salin yang ada, kadang-kala ada masalah kekeringan di situ, ada juga masalah rendaman di situ, yang petani mungkin inginnya tidak harus mengganti varietas, cukup dengan satu varietas semua teratasi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikannya terhadap hama penyakit, karena ini hama penyakit sifatnya dinamis, terus berubah biotipnya, strainnya, sehingga perlu terus kita perbaiki. Dan juga mutunya mungkin. Kalau kita lihat tadi INPAI 3435, tekstur nasinya agak perah mungkin, jadi barangkali kurang bisa diterima oleh masyarakat yang suka nasi pulen. Jadi kita masih perlu perbaiki mutunya. Mungkin demikian dari kami, Mas Ridwan. Sebelum kami tutup, mungkin seperti tadi pertanyaan Mas Ridwan di awal, karena kami lembaga penelitian, jadi tugas kami juga selain meneliti juga ada juga tugas untuk mengkader ya, mengkader peneliti-peneliti yang berikutnya. Jadi kami mengundang jika ada mahasiswa di Fakultas Pertanian, mungkin di UMJ, barangkali ada yang berminat untuk penelitian padi, silakan datang ke kami. Jadi di kami ada kelompok peneliti pemuliaan, kemudian kelompok peneliti teknologi benih, budidaya, kemudian proteksi, dan juga pasca panen. Barangkali ada topik-topik yang menarik dan juga Bapak Ibu dosen juga berkenan untuk berkolaborasi. Barangkali kita bisa atau mahasiswa bisa melakukan penelitian di balai kami. Namun mungkin mohon maaf, mungkin tidak bisa tahun ini, barangkali tahun depan, karena kondisi tahun ini yang memang kita semua ya prihatin lah ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai pandemi ini, jadi tahun depan bisa kembali normal kegiatan penelitian. Kami mengundang mahasiswa, bisa untuk PKL, bisa untuk skripsi, monggo. Selama ini yang banyak melakukan PKL dari IPB cukup banyak, dari Unsur, kemudian dari Brawijaya Malang, ada juga seperti tadi disampaikan, tahun kemarin kami membimbing mahasiswa Brawijaya Malang juga untuk melakukan skripsinya di balai kami. Demikian, kemudian juga itu info-info yang tadi kami sampaikan, semuanya bisa diperoleh di website BPADI, dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali yang suka bersosial media, mohon juga bisa di-follow Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube BPADI. Di situ banyak informasi-informasi teknologi padi, tidak hanya masalah salinitas, padi yang tahan ruang, padi tahan BLB yang sekarang banyak, dan juga padi-padi fungsional ya, padi hitam, padi merah yang juga kita kembangkan. Jadi mudah-mudahan informasi-informasinya di media kami bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Terima kasih kami sampaikan pada Badan Litbang Pertanian, kemudian Konsorsium Padi Nasional, IRI, kemudian juga IFAD yang banyak bekerjasama dalam perakitan padi toleran salin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Masya Allah, penyampaian yang ini Pak Aris, saya informasikan peserta sangat antusias. Ini ada sekitar 19 pertanyaan, 19 orang yang bertanya. Cukup banyak saya kira. Tapi untuk membatasi waktu, karena keterbatasan waktu juga kita, jadi Pak Aris nanti kita akan coba buka 2 termin, 1 termin 3 penanya yang nanti akan coba menanyakan langsung ke Pak Aris. Nanti pertanyaannya akan saya sarikan Pak Aris untuk dijawab secara general saja pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu yang kami memperkenankan Bapak Ibu untuk menanyakan langsung ke Pak Aris. Nanti namanya akan coba saya panggil. Nanti silakan mengaktifkan mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya ke Pak Aris. Baik, yang pertama, termin pertama 3 penanya. Nanti mungkin Pak Aris gini saja ya, kita
3 pertanyaan disampaikan semua dulu, baru nanti dijawab atau per pertanyaan saja ya. Oke, baik. Ya. Kira 3 pertanyaan langsung saja, nanti baru dijawab sekaligus ya Pak ya. Baik. Baik. Pertanyaan pertama itu dari Pak Sukartono. Pak Sukartono, punten silakan diaktifkan mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya. Hilang, Mbak. Oke, baik, kita ini dulu Ganti. tahan ya. Pak Baik. Mulyarta bisa, Pak? Pak Mulyarta. Ya, silakan Pak Mulyarta, silakan. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore, Pak. Ya. Menarik sekali, Pak Aris, apa yang disampaikan tadi. Barangkali sedikit saja, Pak Aris, terkait dengan untuk persyaratan pelepasan varietas. Barangkali ini yang saya hadapi. Kebetulan kami di Fakultas Pertanian Undram ini sudah banyak galur yang kami dapatkan, baik yang dari merah maupun yang hitam. Nah, terkait ini yang saya masih bingung, Pak Aris, terkait dengan pelepasan untuk setelah uji multilokasi itu, Pak Aris, apa ada persyaratan khusus terkait dengan hama maupun penyakit yang terkait dengan varietas salinitas ini, Pak Aris. Barangkali yang itu aja saya ingin pertanyakan, Pak. Terima kasih, Pak Aris. Baik, Pak. Baik, yang kedua Pak Laude Muhammad Haryono. Silakan Pak Laude. Terima kasih Pak ya. Pertanyaan saya ke Pak Aris hanya ini ya kan kita sekarang sering isu apa ya, perubahan iklim ya. Tadi itu menarik sekali data dari Pak Aris, perbedaan 1 derajat itu ya menurunkan hasil padi atau gabah itu sekitar 10% itu ya. Nah, pada sisi lain ada lagi faktor tanah yang menentukan, yang bisa berpengaruh signifikan terhadap penurunan hasil padi adalah, dalam hal ini adalah salinitas, yang mungkin juga akan menjadi isu-isu global pada tahun-tahun mendatang. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Aris pernah menguji saling keterkaitan antara variasi temperatur dan perubahan salinitas tadi? Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya terhadap kualitas hasil panen dari padi yang diuji tadi, padi yang ada berapa tadi yang dikatakan sebagai padi varietas yang toleran terhadap salin. Mungkin itu saja dari pertanyaan dari saya, Pak. Baik, Pak. Oke, pertanyaan ketiga kami perkenankan untuk Ibu Atika Muhammad Fuad Ansori. Oke, ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Iya, ini saya Muhammad Fuad Ansori, kebetulan dari agak jauh ini dari Halo. Makassar. Halo, ya. Terdengar suara saya? Halo, Pak. Iya, halo. Terdengar suara saya? Terdengar Mas Fuad, ya. Oh, tegas ya. Sebelumnya selamat Pak ini, Pak Aris Hermansyah. Kebetulan beliau adalah penguji saya. Ya Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang terkait dengan salinitas. Jadi sekarang kan di luar negeri itu kan ada kombinasi desalinitas. Artinya dia melakukan proses desalinasi terhadap air laut atau air yang masuk untuk diberikan kepada tanaman. Dan itu banyak telah dilakukan di daerah-daerah Timur Tengah, terutama terkait dengan delta-delta yang memiliki salinitas, bukan hanya salinitas tapi sodisitas yang sangat tinggi. Jadi apakah di Indonesia ini sudah ada penerapan desalinitas yang bersinergi dengan perakitan varietas, yaitu kombinasi? Karena yang saya lihat di sini ada suatu gap yang besar di mana pemuliah tersebut susah untuk masuk ke peta untuk mengoptimalkan potensinya karena manajemen yang kurang baik dari petani sendiri, sehingga mungkin saja kalau misalnya ada proses desalinasi, apakah mungkin terdapat produksi yang cukup tinggi dalam proses tersebut? Itu yang pertama.
Yang kedua itu terkait kan biasanya orang ini fokus terhadap terhadap produktivitas. Yang saya kadang berpikir, apakah ada kekaitan antara salinitas tersebut terhadap kualitas dari padi itu sendiri? Misalnya, kalau kita masukkan padi aromatik, apakah ada terjadi perubahan kualitas dari padi aromatik tersebut? Atau padi yang merah atau padi yang hitam, kita masukkan salinitas, apakah ada perubahan kualitas? Bukan hanya terhadap produktivitas itu. Terima kasih, Pak Aris. Baik, terima kasih Mas Fuad. Pak Aris, mungkin kami perkenankan untuk merespon beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari Pak Laude, kemudian Pak Mulyarta, dan terakhir Mas Fuad Ansori. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Mas Ridwan, terima kasih kepada Bapak sekalian atas responnya. Kepada Pak Prof Mulyarta, yang pertama ini Pak Prof, ini rekan kami ini di konsorsium padi, Pak Prof Mulyarta ini. Jadi Pak Prof terkait dengan persyaratan sama penyakit untuk padi toleran salinitas, Pak Prof. Jadi ini sebenarnya karena SOP di pelepasan itu mengikuti ke ekosistem, Pak Prof. Jadi sementara yang banyak mengalami masalah salin ini saat ini adalah di lahan sawah. Jadi tergantung target kita, Pak Prof. Jadi kalau target kita adalah lahan sawah yang terdampak salin, maka syarat-syarat pelepasannya mengikuti ekosistem sawah. Seperti misalkan untuk hama penyakitnya minimal tahan terhadap salah satu biotip bahan coklat, kemudian minimal tahan terhadap salah satu biotip hawa daun bakteri. Itu dua syarat itu yang wajib untuk padi sawah. Namun kalau misalkan kita arahkan padi toleran salin ini untuk lahan rawa pasang surut, itu mungkin syaratnya akan berbeda karena persyaratan di ekosistem lahan pasang surut berbeda dengan di lahan sawah. Untuk lahan pasang surut yang wajib adalah penyakit BLAS, karena memang masalah utama di sana adalah penyakit BLAS. Jadi demikian Pak Prof. Barangkali nanti Pak Prof perlu SOP yang terakhir bisa nanti kami share terkait dengan persyaratan pelepasan varietas ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Aris. Sama-sama Prof. Ya. Yuk. Kemudian pada Pak Laude Muhammad ini terkait dengan penelitian keterkaitan antara temperatur dengan perubahan salin. Ini mohon maaf Pak, kami belum sampai ke sana, artinya belum sampai melihat interaksi antara peningkatan suhu dengan salin ini. Di kami penelitiannya masih terpisah karena ada tim juga yang meneliti terkait dengan padi yang heat toleran atau toleran terhadap suhu tinggi. Itu ada timnya di mana mereka melakukan penelitian mencari lokasi-lokasi yang berdasarkan data BMG itu rata-rata suhunya di atas 35 derajat misalkan. Jadi mereka mencari lokasi-lokasi yang seperti itu. Jadi memang selama ini masih terpisah, barangkali juga bisa menjadi masukan ke kami. Terima kasih nih Pak Laude atas encouraging-nya ya, artinya ide-idenya. Saya pikir akan saling berkaitan karena memang beberapa publikasi menunjukkan bahwasanya stres lingkungan ternyata pathway-nya itu lintasan fisiologisnya itu ada beberapa yang saling bersinggungan, seperti misalkan kekeringan, salin, dan rendaman itu ternyata ada pathway yang saling bersinggungan. Jadi bukan tidak mungkin nanti yang masalah temperatur ini juga mungkin ada juga yang pathway-nya itu bersinggungan dengan salinitas. Kemudian terkait yang dari Mas Fuad Ansori dari Universitas Hasanuddin, apakah di Indonesia sudah ada penelitian terkait dengan desalinisasi? Ini juga kami mohon maaf ini Mas Fuad, kami belum mendengar ya, karena emang yang cukup gencar sekarang melakukan penelitian ini adalah peneliti-peneliti di di Timur Tengah ya. Kita lihat di KAUS misalkan di King Abdullah University of Science and Technology, mereka sangat gencar melakukan kegiatan penelitian ini, artinya mereka mencoba memurnikan air laut sehingga bisa disiram, kemudian juga mereka juga merakit tanamannya yang bisa disiram oleh air laut ini. Meskipun mungkin air laut yang didesalinisasi ini mungkin tidak harus sampai pure, sehingga tanaman yang toleran pun meskipun masih ada sisa-sisa garamnya bisa tumbuh baik. Jadi untuk di Indonesia ini kami belum mendengar. Mungkin kemudian
kaitannya dengan mutu ini juga secara detail kami belum melihat jelas kaitannya, Mas Fuad, tapi secara empiris artinya di lapangan petani itu biasanya mendapatkan nilai tambah ketika varietasnya itu ditanam di lahan salin, karena informasi dari mereka mutunya itu mutu beras padi-padi yang ditanam di lahan yang mengandung salin itu mutu berasnya lebih bagus dibandingkan yang lahan normal. Tapi itu kami belum teliti, itu hanya informasi dari petani. Tapi saya yakin karena insting petani juga tajam ya artinya, dan mereka juga terkait dengan tengkulak langsung, bukan tengkulak ada, artinya pedagang beras, dan mereka menghargai lebih tinggi beras-beras yang dihasilkan di lahan salin. Jadi sebenarnya petani juga mendapatkan kompensasi ketika hasilnya itu lebih rendah di lahan salin, tapi harga jual berasnya itu lebih tinggi. Itu yang kami lihat di lapangan di daerah Indramayu. Mungkin demikian ya Mas Ridwan. Baik, Pak Aris, terima kasih atas responnya terhadap beberapa pertanyaan dari rekan-rekan dari perguruan tinggi dan juga Dinas Pertanian dan Peneliti tadi. Baik, kita buka termin kedua Pak Aris dan Bapak Ibu. Nanti mohon yang saya perkenankan untuk segera membuka mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, Pak Ismet Setiabudi. Silakan Pak Ismet. Oke, nggak ada Pak. Oke, yang kedua kita ini kan kami perkenalkan Bu Eva Oktapiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Pak? Bisa Ibu. Oke, ya. Mbak Eva. Iya, Pak Aris, saya ini ingin menanyakan begini, ada tidak Pak data mengenai padi yang kita sudah uji toleran terhadap salinitas, yang sudah ada uji mengenai rasanya juga Pak? Karena kalau kita bicara padi ini kan orang Indonesia ini kalau bicara makan nasi beda-beda ya Pak. Jadi yang ini suka ini, suka ini. Saya tuh khawatir aja Pak, kita udah uji panjang-panjang, ternyata di masyarakat tuh nggak terima. Mungkin ada data ya Pak, kalau ya taruhlah di sini, ini, di sana ini gitu ya Pak ya. Paling tidak itu nanti bisa jadi acuan kita untuk kita kembangkan di kedepannya. Begitu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami perkenalkan Pak Bambang Supeno. Ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya Wabarakatuh. menyimak dari presentasi Pak Aris tadi, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan. Dari varietas-varietas yang Bapak cantumkan tadi, apakah sudah diuji ketahanannya terhadap hama penyakit? Bila sudah, dia peka terhadap apa aja Pak? Mungkin ini walaupun kondisinya dia toleran terhadap salin katanya, namun dia peka terhadap hama ataupun penyakit, ya percuma aja Pak. Produksinya tinggi, hama rentan, produksinya juga enggak. Misalnya ada pembatas utama. Itu yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, izin Pak Moderator. Ya. Ismet dari Banjarbaru. Oh ya, silakan Pak Ismet. Ini Pak, makasih narasumbernya luar biasa gitu. Saya senang mengikutinya tadi. Kebetulan saya juga punya rencana penelitian tentang di sini ada varietas lokal beras merah keramat gitu. Nah, beras merah keramat ini katanya bisa ditanam di daerah yang salinitas gitu, tinggi gitu. Jadi seperti apa kira-kira langkah berikutnya gitu, karena saya pengen sekali nanti beras merah ini memang sudah menjadi tanaman yang turun-temurun lalu bisa dikembangkan lagi lebih baik, karena nanti saya kebetulan dari fitopatologi akan membuat varietas yang beras merah itu tahan terhadap penyakit gitu, dengan
menggunakan mikroba Indobit spesifik lokasi. Makasih, mungkin itu yang bisa sharing hari ini yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Ismet, guru besar di Universitas ini. Baik, selanjutnya mungkin Pak Aris bisa merespon 3 penanya kita. Silakan Pak Aris, kami perkenankan. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Pertama terkait dengan pertanyaan dari Bu Eva ya di Bengkulu. Selamat sore Bu Eva. Jadi setiap varietas unggul yang dilepas, ini Bu Eva ya, itu sudah dilakukan evaluasi terhadap mutu berasnya Bu. Itu evaluasi mutu berasnya itu meliputi teksturnya, jadi apakah dia perah atau pulen, atau kalau mungkin kalau saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Riau, di Jambi kan sukanya yang perah biasanya, makanya biasanya kita akan ke sana. Jadi apakah itu perah atau pulen, kemudian kalau misalkan perah mungkin tidak akan diterima oleh petani di Jawa Tengah, Jawa Barat yang suka nasi pulen gitu ya. Kemudian kita juga ini sebenarnya wajib diuji apakah dia teksturnya perah atau pulen, kemudian bagaimana handeman berasnya. Jangan sampai beras itu, padi itu terlalu rendah handemannya. Ini kan tentunya akan merugikan petani, meskipun hasilnya tinggi, tapi ketika digiling itu jadi berasnya kan sedikit. Ini juga akan jadi masalah pemasarannya, sehingga handeman beras perlu kita sampaikan datanya juga. Kemudian juga selain itu kadang-kadang meskipun tidak wajib kita tampilkan juga kandungan proteinnya, protein. Kemudian yang sekarang sedang tren juga kandungan nutrisinya. Ini juga meskipun tidak wajib, tapi ada beberapa varietas yang dievaluasi memang diperuntukkan untuk atau dilebihkan untuk nilai lebihnya itu di nutrisinya. Misalkan kandungan antioksidannya itu kita uji kandungan fenoliknya di situ berapa. Kemudian nutrisi seperti zinc yang mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar ada varietas yang kandungan zincnya tinggi ya, Nutrizing, itu kita uji kandungan zinc dan juga kandungan zat besinya di beras. Jadi informasi itu semuanya ada di deskripsi varietas Bapak Ibu sekalian. Dan untuk varietas yang toleran salin ini, varietas 3435 ini, deskripsi lengkapnya sebenarnya bisa Bapak Ibu nanti lihat di website Biro Padi. Tinggal di search untuk Inpai 34 dan 35 itu teksturnya seperti apa, kemudian apakah pulen perah, kemudian rendemennya seperti apa, dan juga apakah ada kandungan-kandungan gizi yang lain di situ. Itu semua varietas yang dilepas oleh Kementan itu informasinya sudah tersedia Bu Eva. Jadi demikian. Untuk yang Inpai 3435 ini yang toleran salin ini memang teksturnya agak perah. Gitu. Jadi kalau yang biasa makan ya 64 ya, Ciherang atau 64 yang apa namanya, yang gabah, yang berasnya pulen, ini mungkin kurang cocok di lidah karena emang agak keras. Kita sedang kembangkan padi toleran salin yang lebih pulen, ya, yang sudah ada Jawa nih mungkin. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bu Eva tadi. Kemudian terima kasih Pak Aris. Baik Bu. Kemudian pertanyaan dari Pak Bambang, ini sebenarnya hampir sama Pak Bambang Sewu dengan Bu Eva tadi, artinya sebelum varietas unggul itu boleh diedarkan, artinya mendapatkan sertifikat boleh ada oleh Kementerian Pertanian, itu sudah diuji dulu Pak ketahanan terhadap hama penyakitnya. Tujuannya apa? Karena emang pemerintah menjaga agar petani tidak dirugikan karena menanam varietas yang ternyata peka terhadap suatu hama penyakit. Cuman masalahnya memang hama penyakit di daerah tropis di Indonesia ini sangat beragam. Seperti warna coklat misalkan yang umum di sawah. Itu hingga saat ini paling tidak ada tiga jenis warna coklat yang ada di sawah, yang ada di petanaman di Indonesia ini. Nah, ini biasanya padi yang dilepas ini kita masih jarang yang tahan ketiga-tiganya. Biasanya tahan salah satu atau tahan dua ini. Ada yang tahan tiga-tiganya tapi kadang tidak berkembang di petani, seperti dulu ada Inpai 13 misalkan, itu tahan warna coklat 3 biotip, tiga-tiganya, tapi kemudian petani nggak mau nanam lagi karena susah merontoknya, karena banyak petani yang masih merontok secara manual. Namun untuk yang padi tahan salin ini, dia tahan satu jenis warna coklat, dan ini sebenarnya
cukup aman, artinya untuk daerah-daerah yang bukan endemik ruam seharusnya cukup aman lah artinya varietas ini. Kecuali emang daerah tersebut endemik ruam, di mana ketiga jenis ruam ada di daerah tersebut. Ini mungkin perlu kehati-hatian dan mungkin petani perlu berkoordinasi atau minta saran terhadap POPT atau pengamat hama di daerah setempat. Untuk penyakit juga demikian, di deskripsi juga dijelaskan apakah varietas ini tahan terhadap penyakit tertentu atau peka terhadap penyakit tertentu. Demikian ya Pak Bambang. Jadi insya Allah kalau untuk tadi yang tahan salin ini, dia tahan ruang coklat biotip 1 dan juga tahan terhadap daun bakteri yang strain 3. Jadi untuk daerah yang bukan endemik penyakit, insya Allah aman. Kemudian yang berikutnya dari Prof. Ismet tadi, terima kasih banyak Prof atas informasinya terkait dengan beras merah Rahmat. Jadi menarik ini, kami juga karena memang permintaan beras merah akhir-akhir ini cukup tinggi Prof. Banyak masyarakat karena sudah sadar kesehatan ya, sadar akan banyaknya manfaat beras merah ini, khususnya antioksidannya itu banyak yang mencari, sehingga kami juga melepas beberapa varietas beras merah. Terkait dengan penelitian salin, barangkali kalau misalkan di kampus sana terbatas fasilitasnya untuk pengujian salin, mungkin bisa kita bekerja sama Prof, bisa kita bantu untuk menguji di sini, karena kami juga bekerja sama juga dengan beberapa universitas atau khususnya di Kalimantan, di Sumatera, dengan daerah juga dalam rangka untuk konservasi padi lokal, karena kebetulan kami ada fasilitas gene bank, cold storage yang bisa menyimpan benih dalam jangka waktu yang panjang, sehingga bisa juga untuk tujuan konservasi ini. Dan sebenarnya untuk salin ini ada dua pendekatan untuk melihat apakah beras merah ini tahan salin. Pertama dapat diuji di rumah kaca dulu, mungkin yang mudah di rumah kaca menggunakan lautan hidroponik, kita beri lautan garam pada kadar tertentu, itu bisa kita lihat responnya dibandingkan dengan varietas yang peka dan varietas yang tahan. Atau kita bisa ekspos di lahan yang memang lahan salin, seperti tadi kalau di Jawa Barat, di Indramayu atau Karawang. Dan untuk itu mungkin kita bisa, saya yakin kita bisa bekerja sama Prof, saya pikir menarik. Dan juga sebetulnya ada di tim kami, di salah satu peneliti kami ada juga yang meneliti terkait dengan mikroba yang untuk mikroba endofit untuk lahan salin Prof. Ini juga karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwasanya mikroba bakteri endofit di lahan salin ini bisa juga meningkatkan vigor tanaman ya di lahan salin, menjadi suplementasi, artinya saling mengisi lah, jadi tidak hanya varietas unggul yang kita gunakan teknologinya, tapi juga ada teknologi budidaya yang lain yang menyertai. Mungkin demikian Prof dari kami. Nanti saya minta nomor kontaknya Pak Aris ya, nanti kita bisa tindak lanjuti gitu. Siap Prof. Ya, di Japri bisa Pak. Siap Prof, nanti mungkin bisa lewat moderator Mas Ridwan Prof. Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris, beberapa Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik Pak Aris, ini ada beberapa tadi karena banyak pertanyaan, saya rangkum saja sedikit, nanti Pak Aris general saja menjawab secara ini. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan Pak Aris, ada sekian belasan yang sebenarnya belum tersampaikan. Jadi itu ada yang bertanya tentang mengenai ciri-ciri tanaman yang toleran salinitas, terutama padi. Kemudian ambang batas toleransi padi itu rata-rata berapa secara nasional. Kemudian terkait dengan teknis budidayanya seperti apa. Kemudian kalau beberapa misalnya ada beberapa yang ditanam salinnya itu dia biasanya pada kondisi pH-nya alkalin, bagaimana mengoptimalkan pH-nya menjadi pH optimal. Nah, itu ada beberapa pertanyaan Pak. Kemudian Pak. Kemudian juga ada pertanyaan apakah sifat tolerannya ini menurun sampai beberapa generasi. Apakah ada batasan generasinya? Apakah pada generasi tertentu sudah hilang sifat toleransinya atau dia tetap bertahan sifat toleransinya? Nah itu ditanya sampai berapa generasi katanya. Kemudian ada beberapa pertanyaan tentang varietas, saya kira tadi Pak Aris sudah menyampaikan, nanti silakan cek saja di websitenya Wipadi ya Pak Aris ya, beberapa varietas yang toleran
Gitu. Kemudian sejauh mana Pak pemanfaatan kultivar lokal yang adaptif terhadap lahan salin saat ini? Jadi sudah apakah memang semuanya introduksi atau bagaimana, atau ada dari sumber daya lokal tadi yang diceritakan. Kemudian ada yang bertanya fase pertumbuhan kapan Pak tanaman padi ini sangat sensitif terhadap cakaman salinitas. Itu Pak beberapa secara umum yang ditanyakan tadi Pak. Baik Pak Aris, kira-kira gitu mungkin bisa direspon. Silakan Pak Aris. Terima kasih Mas Ridwan. Mohon maaf tadi karena sedikit terputus. Yang pertama ambang batas apa ya Mas ya? Toleran salinitas Pak. Toleran salinitas ya. Baik, Mas Ridwan, mungkin barangkali nanti mohon maaf jika tidak bisa kami jawab semuanya. Terkait dengan ambang batas toleran salinitas, seperti tadi disampaikan di slide, jadi sebenarnya dengan kandungan salin 4 desisimen atau sekitar 40 atau 50 milimolar garam dapur, itu tanaman hasilnya sudah menurun. Tapi biasanya varietas yang toleran kita usahakan atau kita expose di kadar garam sampai 100 milimolar atau sekitar 12 desisimen seperti yang INPAI 3435 ini. Di atas itu kami masih belum dapatkan varietas yang toleran. Mudah-mudahan bisa kita peroleh, tapi sepertinya memang kalau secara konvensional agak sulit untuk mendapatkan varietas padi yang tahan di atas 12 desisimen, kecuali kita melakukan pendekatan rekayasa genetik dengan mengintroduksi gen dari halofit ya. Halofit itu tanaman-tanaman yang memang tumbuh di garam, seperti misalkan dari bakau atau dari lumut yang ada di laut dan sebagainya. Kemudian teknik budidaya ini juga penting sebenarnya Mas Ridwan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan varietas, karena tadi varietas ini ada daya tahannya, ada ambang batasnya, sehingga dukungan teknik budidaya ini sangat penting di lahan salin. Ada beberapa rekomendasi yang biasanya kita sampaikan. Pertama, bibitnya, karena salin ini atau padi ini sensitif pada fase bibit ya. Ada 2 fase, tadi menjawab ada pertanyaannya juga. Ada 2 fase kritis padi, pada fase bibit dan juga fase reproduktif atau ketika berbunga. Fase bibit ini yang sering kali petani itu menjadi kerugian besar, karena dia tanam kemudian ada garam masuk sehingga mati. Sehingga kami rekomendasikan petani untuk menanam bibit yang lebih tua. Jadi kalau misalkan di lahan sawah normal petani bisa menanam bibit umur 15 sampai 21 hari, di lahan yang salin biasanya kita rekomendasikan agak mundur tanamnya. Jadi bibitnya agak tua, umur 25 sampai 30, sehingga dia lebih tahan terhadap salin. Ini salah satu rekomendasi untuk budidayanya. Kemudian juga tentunya pengaturan air irigasi ini penting, karena bagaimanapun juga kalau tidak ada air irigasi yang bisa mencuci garam, itu tanam padi tidak akan sanggup bertahan di lahan salin. Untuk itu mungkin perlu dibuat saluran pencucian, ya biasanya kita rekomendasikan seperti itu di lahan sawahnya. Kemudian toleran, apakah sifat toleran ini menurun selama seterusnya? Karena padi ini adalah tanaman inbrida, jadi memang sepanjang kita bisa menjaga kemurnian dari benihnya, artinya diturunkan dari generasi ke generasi tanpa ada outsourcing dan sebagainya, ini sifat toleran salin ini akan terus diwariskan. Karena dia sudah stabil di genom padi. Kecuali memang terus terjadi outsourcing sehingga terjadi segregasi dan terjadi rekombinasi dan sebagainya, itu lain persoalan. Tapi secara umum sifat toleran ini akan terus diturunkan sampai varietas, artinya sepanjang varietas ini terus dikembangkan, artinya dimurnikan. Kemudian terkait dengan pemanfaatan kultivar lokal, sementara ini kita terus menggunakan varietas lokal dalam persilangan. Biasanya memang tidak kita gunakan langsung, rekomendasikan ke petani varietas lokal, biasanya kita gunakan untuk persilangan. Ada beberapa daerah yang mengembangkan padi lokal untuk spesifik lokasi, artinya kita bantu untuk memurnikan, kemudian
untuk bisa disertifikasi, tapi tidak banyak porsinya. Sebagian besar varietas lokal kita gunakan dalam persilangan. Ada yang untuk tujuan salin, seperti tadi ada beberapa varietas lokal yang tahan salin, tapi yang banyak adalah untuk ketahanan terhadap penyakit dan juga untuk perbaikan mutu biasanya kita gunakan padi lokal ini. Kemudian tadi fase pertumbuhan yang sensitif, mungkin saya ulang, yaitu pada fase bibit dan fase reproduktif. Dan yang paling merugikan adalah fase reproduktif, karena petani sudah nanam 90 hari, 80 hari, tapi kemudian ujung tidak bisa dipertahankan karena hampa, jadi tidak bisa panen. Jadi banyak losses yang dialami petani. Mungkin demikian, Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak Aris atas responnya. Masya Allah. Jadi kita sampai di penghujung acara, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang ingin lebih tahu mungkin bisa cek di websitenya BB Padi ya Pak Aris ya. Siap. Begitu. Baik, Bapak Ibu, sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri sesi webinar kita. Pak Aris, terima kasih banyak. Bapak Ibu, sampai di ujung. Kita berharap kita memang menghadapi tantangan yang sangat banyak terkait dengan produksi pangan kita di masa depan, karena tantangannya adalah perubahan iklim yang saling berkelindan antar satu faktor dan faktor yang lainnya. Kita menghadapi di saat yang bersamaan kita menghadapi perubahan iklim, juga invasi hama dan penyakit juga bersamaan, dan juga bersamaan dengan kebutuhan kita akan pemanfaatan lahan. Jadi ini tantangan kita bersama. Maka tadi Pak Aris pesan di awal pembukaannya, jadi kita tuh memiliki daya adaptasi yang tinggi sebagai manusia. Kita mampu menyelesaikan masalah itu. Jadi hari ini Pak Aris bersama rekan-rekan di BB Padi sudah berikhtiar untuk mendukung upaya pemanfaatan lahan optimal dengan menyediakan, dengan menjadi salah satu sumber penyediaan varietas-varietas unggul adaptif terhadap ekologi tertentu, sehingga ke depan harapan kita adalah kita dapat mengarahkan sentra produksi pangan kita dari Pulau Jawa menuju lahan-lahan suboptimal yang saat ini belum kita manfaatkan. Kita berdoa semoga ikhtiar kita bersama dari Pentaholik organisasi ini membuahkan hasil sehingga kita bisa tetap aman, tetap merasa percaya diri bahwa kita mampu berdaulat akan pangan kita di masa depan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.